Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mabadu. Hari ini kita bertemu di pertemuan ke-20 di tanggal 10 Oktober 2025. Hari Jumat ini teman-teman kita akan belajar mengenai mind, spiritual, and motivation. Kayak di pendidikan karakter, istilah sub materi itu pendidikan karakter. Teman-teman, mungkin kalau dari saya ada namanya positive vibes. Jadi teman-teman kalau mau bekerja, mau berangkat ke tempat manapun, bertemu orang lain, bertemu teman baru, bertemu rekan baru, bertemu komunitas baru, kelompok baru. Mungkin teman-teman salah satu caranya, salah satu langkah awal teman-teman harus ngasih positive vibes. Itu harus dikerjakan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan instruksi, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kalau misal teman-teman nanti ada yang bekerja di pemerintahan dan sebagainya, teman-teman harus memperhatikan undang-undang yang berlaku, aturan yang berlaku. Kalau teman-teman tidak memperhatikan itu, menurut teman-teman benar, tapi kan sesuai aturan salah, sesuai aturan tidak ada, sesuai aturan tidak ada catatannya. Teman-teman nanti akan salah langkah. Nah, pendidikan karakter itu jeli, teliti, dan juga disiplin. Disiplin di sini ada disiplin prosedur. Tadi ya kayak safety. Bekerja itu memang yang harus ada yang pakai helm. Kalau kita misalkan ada pekerja kantoran nggak harus pakai helm. Tapi misal ada makanan dan minuman, hati-hati dijauhkan dari listrik. Kalau misal ada memang hal-hal yang bisa beresiko dan sebagainya, itu kita antisipasi. Minimalkan resiko sekecil mungkin. Itu adalah pendidikan karakter. Kemudian ada yang memang kalau saya dulu di sekolah menengah kejuruan ada teknik mesin. Jadi teman-teman dari mulai masuk pabriknya, masuk workshopnya, bengkelnya, itu harus baris, harus sesuai dengan zebra cross. Kemudian penampilannya, kemudian gak boleh panjang, karena kalau panjang itu dia beresiko nanti kena mesin las dan sebagainya. Nah itu tuh dia beresiko, dia nggak bisa tuh tiba-tiba dia jadi rambut panjang dan sebagainya, nggak boleh. Itu pilihan teman-teman kalau ada di teknik mesin. Kemudian dia harus pakai helm, dia harus pakai perlengkapan, dia harus pakai sarung tangan, dia harus tangannya bajunya panjang dan sebagainya. Itu tuh dia diatur. Kalau dia tidak mengindahkan aturan itu, dia nggak boleh masuk dan dia nggak dapat nilai. Itu di teknik mesin. Sama juga saya di teknik komputer. Teknik komputer juga sama kayak gitu. Cuman berbedanya adalah mungkin di penampilan, di penggunaan alat dan sebagainya. Long life learning. Mudah-mudahan teman-teman ini selalu menjaga semangatnya untuk belajar sampai akhir hayat. Ingat teman-teman, jadilah pribadi yang selalu mengupgrade diri setiap waktu. Kita semakin nambah tahun, semakin nambah usia kita. Kira-kira semakin nambah usia kita ini, kita bertambah nggak secara keilmuannya, secara wawasannya, pengetahuannya. Oleh karena itu, pastikan ketika teman-teman tuh bertambah umur, bertambah usia, pastikan bertambah juga keilmuannya, wawasannya, pengetahuannya, skillnya, baik skill teknis maupun pengetahuan teknis. Sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Nah, jadi ternyata kita manusia, jin, hewan, makhluk dan tumbuhan yang lainnya diciptakan sama Allah itu semata-mata untuk apa? Beribadah. Beribadah itu ujung-ujungnya apa? Agar kita dapat amal soleh, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Kan seperti itu ya. Ingat teman-teman, kehidupan yang hakiki itu bukan di dunia, tetapi di akhirat nanti. Ya. Di akhirat itu mungkin kita capek-capek dulu di dunia. Gak apa-apa kita banyak banget ngafal Quran, banyak banget kita zikir, sholawat, sedekah, kemudian kita berpuasa selama bulan suci Ramadan, kita harus mengeluarkan zakat. Gak apa-apa kita capek-capek di dunia, gak apa-apa, karena kita lagi nabung amal. Ya, kita lagi nabung amal buat pulang nanti ke akhirat, buat bekal amal ini biar memperberat timbangan amal kebaikannya agar bisa jadi tiket untuk masuk ke surga. Karena yang ditimbang itu kan amal baiknya ya. Apalagi sholat itu adalah salah satu amalan yang
akan dihisab paling pertama tuh teman-teman 5 tahun. Artinya usia produktif ini teman-teman adalah usia pembelajar. Memang waktunya untuk belajar, mempersiapkan diri untuk persiapan memasuki dunia kerja. Dari SMA sampai kuliah, setiap jenjang pendidikan yang kita lewati itu adalah masa pembelajaran. Bukan hanya untuk masa pembelajaran dari segi fisik saja, tapi dari segi batinnya juga. Kejujuran, dimanapun berada, sebagai apapun teman-teman posisinya, jabatannya dalam bekerja, pastikan teman-teman harus menjunjung tinggi integritas, kejujuran. Pastikan setiap tindak tanduk teman-teman ketika di lingkungan kerja, di kantor, pastikan perilakunya adalah perilaku yang profesional. Kalau teman-teman di kantor ada aturan, bajunya dimasukkan ya, sepatunya pakai sepatu safety shoes, pakai helm, pakai kacamata, pakai rompi, pakai masker, ikuti aturan mainnya, karena itu pasti baik untuk teman-teman. Kalau teman-teman tidak nurut, tidak ikuti SOP aturan yang ada di perusahaan tersebut, apa dampaknya kira-kira teman-teman? Yang ada adalah kecelakaan kerja, accident, akan menjadi kerugian. Kerugiannya bukan hanya buat perusahaan, tapi kerugian juga untuk diri kita sendiri. Kita kerja di laboratorium, di situ banyak bahan-bahan kimia, ada gas, di situ aturannya SOP-nya udah jelas, pakai masker. Pekerjaan sehari-hari, kalau teman-teman nggak punya gairah hidup, nggak punya semangat, motivasi kerja, bagaimana teman-teman bekerjanya bisa nyaman, bisa enak, bisa bahagia, bisa tenang. Nah, oleh karena itu teman-teman harus bisa menimbangkan ya antara pekerjaan, ibadah, keluarga, dan juga motivasi diri. Dan kalau teman-teman punya pemahaman agama yang baik, kemudian juga motivasi kerjanya juga baik, didukung dengan lingkungan dan pertemanan yang baik-baik, insya Allah saya rasa teman-teman akan awet kerjanya, akan langgeng gitu, akan kepake terus kerjanya. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman kerja kemudian nggak punya spiritual mind and motivation, nggak punya aura yang positif, nggak punya pemikiran yang baik, nggak punya motivasi apa-apa, udah saya kerja hanya untuk menggugurkan kewajiban, saya punya cuma pengen nyari nafkah aja. Kalau cuma sebatas itu aja, teman-teman saya rasa nggak akan ada seninya, nggak akan ada bertahan lama. Oke, cukupkan dulu sekian dari saya, instruktur LKP Uphill Muhammad Ridha dari program PKK 2025 di LKP Uphill Kota Batu. Terima kasih banyak, jaga kesehatan teman-teman. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.